Baik, teman-teman, terima kasih. Saat ini saya akan menjelaskan terkait dengan teori model keperawatan jiwa. Ya, seperti mana yang kita ketahui bahwa tugas teman-teman mungkin lebih di S2 ini lebih ini ya, lebih komplit lagi ya, karena harus menganalisis beberapa teori. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori model keperawatan jiwa. Ya. Nah, sebelumnya di sini saya ada beberapa model yang mungkin nanti teman-teman silakan pelajarin ditambahkan yang terkait dengan eh, pengetahuan teman-teman, di mana kalau kita melihat konseptual model itu ada psikoanalitik yaitu Sigmund Freud dan Erikson, kemudian teorinya interpersonal itu Sullivan dan Tetlow, kemudian secara sosial ada Kaplan dan Sass, kemudian eksistensial ada Alice dan Roger, kemudian supportive terapi eh, itu ada Worman dan Rocklin, dan medical dan Meyer dan Kaplan. Nah, untuk konseptual model kebutuhan jiwa di sini secara psikoanalitik ataupun menurut Sigmund Freud dan Erikson bahwa gangguan jiwa itu dapat terjadi pada seseorang bila ego, akal tidak berfungsi dalam mengontrol yang dimana kehendak nafsu ataupun insting. Kemudian ketidakmampuan seseorang dalam menggunakan akalnya untuk mematuhi tata tertib peraturan yang berlaku saat itu. Nah, kemudian untuk interpersonal itu ada Sullivan dan Pletlu. Teori ini dia mengatakan bahwa gangguan jiwa itu muncul akibat adanya ancaman dan ancaman tersebut menyebabkan ansietas ya. Nah, ini yang sering ya, ketika kita terancam, mungkin kita akan cemas ya, bagaimana sih menghadapi hari esok gitu. Bagaimana sih menghadapi nanti ujian tesis ataupun apapun. Nah, itu model interpersonal, nah ada ancaman. Kemudian menurut secara sosial dan di sini ada Kaplan dan Sas ya, di mana seseorang akan mengalami gangguan jiwa, penyimpangan perilaku, bila banyak faktor lingkungan yang akan memicu munculnya stres pada seseorang. Nah, ini teorinya secara sosial itu adalah environmental factor grade with anxiety. Ya, jadi ini teori ini mengatakan penyimpangan perilaku. Ya, ini munculnya karena stres. Sorry, mohon maaf ya, akan memicu stres. Ya, nah ini faktornya adalah stres. Ini nanti muncul faktor stresnya di situ. Kemudian secara eksistensial, ini ada Alice dan Roger. Nah, ini yang mungkin gangguan jiwa ini terjadi akibat individu gagal menemukan jati dirinya. Ya, hanya sekarang itu banyak orang-orang yang pengen eksis gitu ya, kalau misalkan eksis gitu. Buat apa sih dia melakukan itu? Dia ingin menunjukkan eksistensinya. Ya, nah ini bullying masuk nggak di sini? Masuk ya. Jadi bullying itu mungkin ketika orang mengalami bully ya dia mungkin nanti gagal menemukan jati diri. Ya, supportive teori itu ada Wehrmann dan Rokland ya, di mana ini gangguan jiwa terjadi karena biopsikososialnya dan respon maladaptif saat ini ya, di mana dia biasanya berespon adaptif, tiba-tiba dia menjadi maladaptif. Nah, ini aspek biologinya itu menjadi masalah ya. Dia sering sakit mah, kemudian secara psikologisnya mengeluh, ragu-ragu, aspek sosialnya gitu. Ya. Nah, biasanya nanti mereka susah bergaul kalau gangguan jiwa itu gitu ya. Semuanya terakumulasi menjadi sebuah gangguan. Ini menurutnya Worman dan Rocklin ya. Kemudian secara medikal itu ada Meyer dan Kraepelin. Ini gangguan jiwa karena multifaktor. Ya mungkin ini yang sering kita temui ya. Penyakit gangguan jiwa itu karena multifaktor. Ya adanya faktor genetik, lingkungan, faktor sosial, sehingga dia fokus sananya melalui diagnostik dan terapi. Ya, terapi apa aja? Terapi somatik, terapi farmakologi, terapi interpersonal, gitu ya. Terapi-terapi yang teman-teman pelajari di mata kuliah terapi itu bisa digunakan. Nah, bagaimana sih gangguan jiwa itu terjadi? Saya melihat teman-teman ini salah satu teori juga ya, teori stres adaptasi. Kalau saya lihat ini dia merangkum semua teori ya, di mana faktor
Gangguan jiwa itu ada presisi dan presipitasi. Ketika kita mendapatkan dua faktor ini, tubuh kita secara otomatis dia akan menilai terhadap stresor itu secara kognitif, afektif, psikologis, lingkungan, dan sosial gitu. Nah, untuk menilai itu kita butuh coping resource ataupun sumber ya tenaga tambahan di mana ada personal ability, social support, materi aset, dan positive belief ya ataupun kayak pikiran yang positif gitu ya. Nah, setelah dia menilai, dia menggunakan kemampuannya, maka kita akan melihat dia akan berespon konstruktif ataupun destruktif. Ketika dia berespon konstruktif, maka dia akan mengalami eh, bersifat adaptif ya perilaku yang ya emang diharapkan. Tapi kalau dia udahlah kena stresor, kemudian tidak ada sumber coping, kemudian kemampuan penilaian stresnya jelek, maka dia akan berespon destruktif ya akan mengarah ke respon maladaptif. Nah, itulah yang menyebabkan gangguan jiwa. Itu ya teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti teman-teman silakan pelajari lebih dalam lagi melalui slide saya akan saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.